Ngopi Jal edisi 2 Oktober 2024. Eko gagah pilkada lawan kota kosong. Lantik saja daripada menghamburkan uang rakyat. Assalamualaikum Mas Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger waras kan? Ya, alhamdulillah kita harus berupaya untuk seger waras ya, karena seger waras itu definisinya juga luas ya, lahir batin. Itu aja. Oke, ya kita sambung pembicaraan kita terkait dengan pilkada dan bumbung kosong di 41 ya Mas Eko. 41 ya, awalnya daerah. 48 itu. Awalnya 48 hingga ada perpanjangan untuk pendaftaran hingga 43 dan menjadi 41 ya. Yang dimulai 27 29 Agustus hingga diperpanjang pendaftaran 2 dan tanggal 4 September. Oke, silakan dielaborasi lebih rinci lagi Mas Eko terkait dengan pilkada dan bumbung kosong ini. Ya, terima kasih ya. Jadi gini ya, terkait masalah pilkada ini kan juga imbas dari pemilu yang diselenggarakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024 ya. Pilpres dan Pileg. Yang kita ketahui ada 3 paslon ya untuk Pilpresnya, 01, 02, dan 03. Dan untuk Pilegnya dan sekarang sudah langsung dan masih ada gugatan ya terkait untuk persoalan penyelenggaraan pemilihan presiden maupun apalah itulah. Jadi ini konteksnya untuk pilkada ya. Untuk pilkada ya. Ya, kalau kita ketahui kan pilkada ini kan nanti berlangsung kan pada tanggal 27 November ya. Sekarang udah tanggal berapa ya? 20 Tanggal 1, tanggal 2 sekarang Mas. Tanggal 1 Oktober ya. Ya, ini kan sudah masa kampanye ya yang di awali tanggal 25 September ya, kemarin. Jadi kita ketahui ya dari sekian jumlah ya yang terselenggara dari 415 dan berapa kabupaten ya, kota itu ya, semuanya 508 atau berapa itu ya, hanya ada 41 wilayah ya, yang menyelenggarakan pilkada ini untuk kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 ini calon tunggal ya. Jadi tidak ada rival ya untuk satu provinsi dan lainnya kabupaten kota. Kalau kita ketahui satu provinsinya yang ada di Papua Barat. Seingat saya seperti itu. Jadi kalau menyikapi bumbung kosong, kota kosong itu kan juga untuk penyelenggaraannya memang ini kan ya kita mengajunya tahun 2015 saja lah, itu diawali dari 3 calon tunggal hingga ada seperti pandangan-pandangan ya bahwa untuk kota kosong ini kan bukan peserta gitu loh, hanya mewadahi untuk masyarakat yang merasa tidak terwakili gitu dari calon tunggal yang disuguhkan ya, bahasanya seperti itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kenapa ini kok semakin meningkat gitu? Ada apa gitu? Pertanyaannya kan, saya sudah bikin 3 artikel itu ya untuk terkait buku kosong 2. Sebetulnya yang 1 itu hanya refleksi aja ya untuk penyelenggaraan pemilu. Jadi di era reformasi juga dan era Orde Baru kan seperti itu di beredar itu ya di media rekan-rekan yang ada gitu loh. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang ikut mempublikasikan, dan jujur saya tidak ada yang bayar ya.
Ya, saya tidak bisa memberikan kompensasi, hanya berikan salam, semangat dan doa saja. Semoga rekan-rekan yang ikut andil ya, ikut partisipasi untuk mengedukasikan, semoga lancar lah usaha rezekinya dan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tujuan kita ini memberikan pencerahan ya, sedikit aja ya, seperti itu. Jadi bumbu kosong kita ketahui kan awalnya kan juga dari pemilihan kepala desa untuk penyandingan calon kepala desa yang tidak ada rivalnya gitu, hingga sekarang marak ya seperti itu. Dan di beberapa daerah juga melakukan beberapa protes ya, upaya-upaya untuk aksi atau apa gitu loh ya, tidak. Dan ini untuk Surabaya juga kita ketahui bersama juga sama halnya dengan daerah-daerah yang lain seperti Trenggalek ya. Jadi menyikapi hal itu, sekali lagi kalau untuk Jawa Timur itu ada 5 daerah ya, untuk calon tunggal yang kita ketahui, ada Gresik, ada Trenggalek, ada Pasuruan, ada Ngawi, dan Surabaya, dan seperti itu. Jadi ya saya katakan, kenapa kok daerah wilayah strategis ya. Jadi ini kemungkinan besar untuk masih ingat mistisisme dengan program strategi nasional itu ya. Ya mungkin seperti itu, karena dari pemerintah pusat sendiri tidak mau. Jadi keberlangsungan dari rancangan program yang telah diterapkan, artinya untuk pembangunannya ini nggak berjalan gitu, hingga harus dikondisikan ya. Agak melenceng sedikit Mas Eko terkait dengan proyek PSN ini. Bagaimana pendapat Mas Eko, proyek ini memenuhi sasaran atau sekedar ambisi daripada penguasa atau kelompok tertentu? Ya ambisi dan juga untuk kelompok tertentu yang punya kepentingan di situ. Kalau sasaran udah jelas, daerah-daerah strategis ya, yang potensi ya, seperti itu. Jadi itu bukan rahasia umum lagi kan, seperti itu. Jadi pertanyaannya kejanggalannya ini dari kita ketahui dari awal pemilu ya, pileg, sekarang lah kita untuk khusus Surabaya aja calon tunggal didukung berapa partai politik ya, semua ikut mendukung untuk calon tunggal gitu loh. Berarti nggak ada rival, apa nggak ada independen, apa kesulitan ya, atau tidak kriteria atau persyaratannya juga sangat sulit, terus biayanya politik juga mahal. Nah logikanya kan gini, adakah satu orang di DPRD tingkat 2 Surabaya ini yang benar-benar nasionalis, keluar dan tidak menjabat dan dia berani untuk mencalonkan ya, atau partai sendiri nggak berani, karena semua partai politik kita ketahui ya, kita ketahui bersama sudah dikendalikan dari ketua umum masing-masing parpol. Yang terjadi seperti itu, saya mengatakan di dalam artikel saya namanya kartel politik, tidak lepas dari namanya ini bercokolnya para konglomerat atau penguasa, atau kita katakan nasib masuk dalam oligarkinya seperti itu, yang sedangkan demokrasi yang digaung-gaungkan ini demokrasi apa gitu. Saya tertarik dengan istilah Mas Eko terkait dengan kartel politik, mana kartel ini familiar dengan apa, dalam tanda petik kejahatan. Apakah partai politik ini juga berfungsi sebagai penjahat dalam perpolitikan khususnya di pilkada ini? Ya karena gini, karena kartel politik ini tidak berpikir secara luas, artinya mementingkan demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya masing-masing. Jadi masyarakat diabaikan gitu. Semestinya kan nggak seperti itu. Kalau berbicara ini bentuk kejahatan, ya sudah nilai sendiri aja, jahat apa enggak gitu. Tugasnya partai politik apa sih? Seperti itu. Ada berapa partai politik yang sekarang ada? Ada 18 yang termasuk partai lokal itu yang ada di Aceh itu. Jadi bagaimana gitu loh nasib atau untuk mewujudkan cita-cita Bapak Pendiri Bangsa yang selalu kita
sampaikan ya dalam episode-episode yang lalu gitu loh. Jadi agak jenuh juga saya membicarakan itu. Ya kalau untuk kartel lah jelas loh. Ya itu kan namanya mementingkan ya, lebih memprioritaskan kepentingannya, kelompoknya, organisasinya, partai politiknya daripada seluruh lapisan masyarakat. Dan itu pernah saya catat, saya tuangkan dalam bentuk artikel. Ada yang memberi judul dari rekan-rekan itu bahwa pemilu itu tidak berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat, artinya hanya untuk kelompok tertentu. Jadi seperti itu. Jadi jahat apa enggak biar publik menilainya sendiri saja. Padahal kita ketahui dengan keberadaannya partai politik dan pemilu itu kan ada harapan yang ditumbuhkan agar kita bisa mencapai suatu tujuan bangsa dan negara. Seperti itu. Ya, Oke, Mas Eko. Kita mengkritik terlalu nanti terlalu tajam juga, berbahaya, resiko kita nggak ada yang bayar selama ini. Nggak ada yang bayar. Mas Serpo sudah berapa episode untuk YouTube-nya? Sudah, udah ratusan. Gitu loh. Dan hanya kepedulian, hanya itu aja. Apa Mas Serpo nggak butuh uang, butuh makan dan atau lain-lain seperti itu. Apa ada orang seperti di Surabaya ini saya seperti Mr. Sebleng ya, semua orientasinya uang, beras ya, seperti itu. Oke Mas Eko, kita spill sedikit terkait dengan kepemimpinan terutama di era Erik Cahyadi di Surabaya ini ya, terkait dengan kartel politik tadi ya. Gimana menurut Mas Eko kinerja? Nama atau apa nggak penting bagi saya itu loh. Jadi masyarakat ini udah lelah ya. Jadi retorika tanpa realitas itu loh. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi masa gini ya, Surabaya ini hampir mencapai 4 juta berapa ya. Ya untuk daftar pemilih tetap aja sudah terdata ya. Berdasarkan dari statistiknya untuk Dispenduk ya, Capil ya, ke validasinya itu sekitar 2 juta berapa gitu loh, 200, tapi didominasi oleh ibu-ibu atau perempuan untuk daftar pemilih tetapnya ya itu. Jadi kalau populasinya 4 juta berapa yang nggak memilih gitu loh. Nah kalau untuk bumbung kosong, kotak kosong itu kan sama juta bohong kan. Sekarang berbicara untuk wali kota Surabaya kan sudah ada penjabat PJS ya, pejabatnya ya, sementara pengganti, karena calon tunggal harus berkompetisi untuk tanggal 27 November nanti gitu. Nah misalkan bumbung kosong, kotak kosong menang, kemungkinannya sangat kecil sekali ya, kemungkinannya sangat kecil sekali gitu loh. Kalau kita mengacu kepada pilkada yang terselenggara tahun 2018 di Makassar itu beda lagi. Jadi gini loh ya, beda lagi. Ini konteksnya beda lagi karena di sana itu saya ingat itu memang didominasi untuk bumbung kosong. Selisihnya dari calon tunggal yang ada di Makassar itu selisihnya sekitar 36.000 suara lah. Jadi bumbung kosong bisa mencapai 300.000 suara gitu, seingat saya seperti itu. Lah terus kok bisa? Lah saya juga nggak mengkaji betul soal itu. Ada. Oke Mas Eko, kita lanjut ya. Oh iya. Terkait dengan pilkada dengan bumbung kosong ini, kotak kosong ini, kemungkinan kemenangan daripada kotak kosong itu menurut Mas Eko bagaimana, dan selayaknya bagaimana sih, dan kenapa sampai terjadi melawan kotak kosong ini? Kan dulu lucu ini, apakah di Surabaya umpamanya contohnya hanya calon tersebut yang ada, sementara yang lain itu tidak ada, atau bagaimana Mas Eko? Ya kemungkinannya kan sangat kecil sekali, apalagi calon tunggal didukung semua partai politik ya. Lah gitu loh. Jadi ini bentuk manipulatif atau rekayasa saja lah ya, agar agar terjawab ya.
akan terjawab demokrasi. Karena demokrasi yang kita yang kita lakukan sekarang ini demokrasi apa demokrasi Pancasila. Ya, kita ketahui lah, Undang-Undang 1945 sudah diamandemen sekali lagi, berulang kali, bukan sekali lagi. Nah, terus sekarang saya ulang lagi, sekarang sudah mengacu namanya demokrasi liberal, kapitalis sekuler namanya, jadi bersifat keduniawian. Jadi semua berebut untuk jabatan demi hartanya ya. Jadi bisa juga demi wanita itu, yang harta tahta dan wanita itu. Jadi omong kosong lah kalau berbicara itu. Makanya ini nggak bisa dilawan. Nah, kalau mau melawan, ayo kita berontak bersatu bersama-sama, karena aturan ini udah nggak bener. Bukan baru kali ini aja, udah semenjak 2015 gitu. Nah, gitu loh. Jadi yang kita lawan ini orang yang membentuk, yang merancang, menyusun ya terkait regulasi ini orang-orang kita ketahui lah. Terus belum lagi belakang mereka siapa gitu, kan orang terdidik semua ya. Jadi ya harapan saya kan kita jadi rakyat miskin jangan kelihatan tolol gitu, kelihatan maaf ya dobolnya gitu, seperti itu. Kita lawan ini kan juga bentuk-bentuk penyimpangan sebenarnya, karena demokrasi sekarang ini seperti apa di era reformasi ini. Jadi itu yang harus kita pahami gitu loh. Jadi bahasa serentak aja juga nggak bisa ditunda, kan sudah tak tulis lagi sekali di artikel saya itu ya. Jadi karena apa? Karena landasannya kan sudah jelas itu, untuk kata serentak itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu. Lah itu pun pilkada juga kita mengajunya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 kata serentak itu, dan itu sudah jadi final dan mengikat putusan MK itu kalau nggak salah nomor berapa ya, 13 tahun 2014 sih, itu untuk memperkuat ya, pemerintahan presidensil. Nah, ingat presidensil, kita saya ulang lagi yang untuk episode yang lalu. Jadi untuk pemilihan secara langsung itu awali atau dimulai semenjak tahun 2004 gitu. Jadi ini yang terjadi. Jadi kalau mau kan protes untuk menunda atau apapun ya, karena semua regulasinya udah diputuskan juga melalui MK yang sifatnya final, dan kita mau melawan ya, kita berhadapan dengan aparat gitu, dan aparat selaku penegak dan pelaksana untuk aturan atau hukum. Ayo ya, tugas fungsinya kan seperti itu. Jadi ini yang harus dipahami ya terkait untuk bagaimana fasilitasnya untuk bumbu kosong. Ya kalau untuk bumbu kosong, untuk surat suaranya tetap diadakan ya, nyoblos yang kita ketahui surat suara tanpa bergambar itu diadakan, diserahkan seperti pilkada sebelumnya 2018, 17, 15 itu gitu loh. Jadi tanpa bergambar ya, tanpa ada foto seperti itu. Tapi untuk fasilitas kampanye, program visi misi itu nggak ada, itu resmi untuk anggarannya atau apa nggak ada gitu. Kamu mendukung buku kosong ya sama juga bohong gitu loh ya, mohon maaf. Kalau mau melawan nggak begitu caranya, mohon maaf. Karena apa? Ini by design, artinya sudah rancangan dari sistem ya. Dari sistem kita ingat namanya itu TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif. Ya, kita ketahui sudah ada berapa aksi di Jakarta, hingga berapa korban ya, adik-adik kita mahasiswa atau saudara-saudara kita yang lain ya. Saya dengar ada yang meninggal, betul ya? Betul ya. Nah, seperti itu.
Berani nggak seperti yang di Jakarta untuk melawannya? Ya saya mohon maaf gitu loh. Ya saya hormati apa yang dilakukan rekan-rekan atau saudara-saudara kita di daerah atau apapun. Saya hormati karena kita dilindungi kan dengan konstitusi untuk berekspresi, mengeluarkan pendapat secara lisan ya itu kan. Ya alhamdulillah saat itu Presiden Bakarudin Yusuf Habibie itu yang mengesahkan terkait undang-undang untuk berdemokrasi, untuk kebebasan berekspresi, undang-undang nomor berapa 9 tahun 1998 itu daerahnya B.J. Habibie, dan dulu sempat saya dukung itu B.J. Habibie, bukan yang lain. Hingga pemilu tahun 1999 ada 48 partai itu. Sekarang saya tanya almarhum Bakarudin Yusuf, dosa-dosanya apa terkait referendum untuk pimpin dan segala macamnya gitu loh. Dan ingat, undang-undang pers, undang-undang untuk kebebasan pers itu daerahnya Bakarudin Yusuf Habibie, tapi amandemennya siapa? Setelah Habibie sudah nggak menjabat lagi sebagai presiden pengganti dari presiden sebelumnya waktu itu kan. Nah itu harus diingat gitu loh, makanya kita ini jangan ceroboh juga. Saya kan pernah bikin itu Mr. Serpeng juga menanyakan terkait judulnya apa, terkait untuk regulasi jangan asal dijadikan aksi, kan masih ingat itu ya. Nah seperti itu, karena ini sudah final dan namanya serentak, sekali lagi berulang kali serentak itu ya tidak ada terkecualian serentak. Jadi tidak ada yang harus minta tunda atau apapun dan segala macamnya. Begini loh ya, simpelnya kalau memang itu calon tunggal, agar tidak menghabiskan anggarannya untuk APBD yang mana sudah ditandatangani ya naskah hibah perjanjiannya itu antara wali kota atau bupati atau pemerintah daerah dengan KPU dan Bawaslu ya, supaya nggak menghambur-hamburkan karena itu uang rakyat atau uang masyarakat, udah dilantik aja sekarang gitu loh. Nah kalau nanti ini Bung Kosong menang, nanti kan biaya anggaran lagi gitu loh untuk dikeluarkan. Memang sudah ada pertemuan di antara KPU, Bawaslu, DKPP, terus Kementerian Dalam Negeri. Ya memang sudah ada kesepakatan bahwa nanti kalau memang Bung Kosong menang itu dilaksanakan bulan November tahun 2025. Tapi pertanyaan kemungkinan sangat kecil, anggarannya APBD lagi. Ya sekarang saya perkiraan tahun 2019 kemarin untuk Surabaya saja ya, saya nggak ngomong yang Gresik, Ngawi, Trenggalek, Pasuruan yang lainnya, tidak, untuk Surabaya saja tahun 2019 untuk pilkada sudah menghabiskan anggaran berapa miliar. Itu seingat saya berapa ya, 84, berapa miliar. Kalau sekarang benar-benar meningkat lagi, bisa sampai berkisar mungkin 90-100 miliar lah. Itu kan uangnya APBD, uangnya masyarakat, uangnya rakyat. Tapi ini justru ada pendapat lain Mas Eko ya, dari Ketua Maki. Bahkan untuk pendukung bumbung kosong atau kotak kosong itu bahkan harus difasilitasi terkait dengan kampanye, bahkan dialog-dialog di media-media nasional. Gimana pendapatnya Mas Eko? Ya mohon maaf, saya hormati yang akan dilakukan LSM ya terkait itu. Saya pernah komunikasi itu dengan Bapak Boyamin Saiman itu. Tidak tahu, seingat saya tahun berapa itu. Ya kan kita tahu LSM itu ya lumayan, sudah berapa tahun ya sekarang, sudah menginjak 7 tahun atau berapa ya. Memang ya bagus juga lah. Pertanyaannya kan kenapa kok baru saat ini, kenapa enggak tahun 2015, 2017 kan juga ada itu calon tunggal gitu ya. Karena ini sekali lagi udahlah, jangan jadikan sensasi gitu. Pertanyaannya saya juga heran juga ini. Sekarang kadang-kadang saya mau mendirikan LSM atau ormas, budgeting anggarannya dapat dari mana saya gitu ya, mohon maaf saya katakan. Untuk operasionalnya, untuk logistik dan lainnya, sama halnya KPU tanpa ada anggaran ya kan? Yang ada berapa tahapan itu yang digelontorkan berdasarkan naskah perjanjian hibahnya itu ya nggak bisa berjalan. Yang kita ketahui ya, untuk penyelenggaraan pilkada ini KPU harus mempersiapkan ya
namanya anggaran, yang kedua itu SDM, yang ketiga itu logistik. Ya, ini yang perlu diketahui bersama. Ada tahapan persiapan untuk penyusunan program, ya, terus untuk kegiatan, ya, gitu loh. Jadi itu anggaran itu yang dikeluarkan itu tidak sekaligus, ya, karena ada laporan pertanggungjawaban di situ, gitu loh. Ya, itu ya. Karena ya kalau KPU seperti Surabaya, daerah tingkat 2, tingkat 1, ya tetap aja mengajunya ke KPU pusat sekali lagi, gitu loh. Jadi ini mohon maaf ya, kalau untuk menginginkan untuk agar ini permintaannya harus seperti itu yang dikatakan Majelis sebelum tadi, ya, untuk judicial review MK dan segala macamnya lah. Kenapa kok baru-baru ini kok sebelum-sebelumnya, gitu loh. Lah ini ada apa? Makanya sekali lagi jangan jadikan sensasi ini ribet. Ya sudah, kalau kita melawan ya bukan dengan cara itu, ya jujur aja, saya itu anti pemerintah, ya anti wakil rakyat. Selama ini saya nggak pernah pakai atribut partai politik satupun selama reformasi ini, nggak pernah. LSM ormas, mohon maaf, saya juga nggak pernah. Jadi saya ingin mempertahankan independen, kata teman-teman yang lain atau yang katanya individualis, saya alhamdulillah saya masih bertahan ya dengan kondisi saya ya, walaupun miskin seperti ini, tapi saya masih konsisten gitu, karena saya melihat dan menyaksikan secara langsung apa yang menjadi keluh kesah penderitaan masyarakat di bawah ini, gitu loh. Sekarang aja sudah biaya hidup sangat tinggi ya, dan sekarang untuk sekolah aja juga jadikan komersil seperti itu, kan rusak semua, gitu loh. Lah saya kalau ngomong nggak hanya urusan untuk pilkada untuk Jawa Timur, bagaimana pilkada di daerah-daerah lainnya, ya gitu loh. Ya kan sudah tak catat itu, saya ketik itu. Jadi ya mohon maaf, kalau untuk bebasan bersih ya silahkan aja, gitu loh. Kenapa kok baru-baru ini, gitu. Nah ini kan semua saya katakan tadi, agar pembangunan ini berjalan sebagaimana mestinya, ya regulasinya yang dibuat dengan berstruktur sistematik dan masif seperti itu. Oke, Mas Eko, saya potong, ini durasinya sangat mepet sekali. Nah, langsung saja closing statement Mas Eko. Ya kalau statement saya ya sudah, kalau ini ya, ini penting sekali, daripada menghabiskan anggaran yang terlalu besar untuk uang rakyat juga, udah dilantik aja, begitu aja, udah tanpa ada pilkada, udah langsung aja penunjukan langsung selesai. Kalau nggak alasan demokrasi seperti apa, berbicara demokrasi seperti apa, ingat demokrasi sekarang ini demokrasi liberal, kapitalis, sekuler. Ya, beda dengan konteksnya Orde Baru, masih mengacu demokrasi Pancasila meskipun tidak secara komprehensif, gitu loh. Ya mohon maaf, saya selalu merasionalitaskan agar kita ini kedepannya akan lebih baik, nggak asal-asalan, gitu loh. Jadi mohon maaf, saya hormati apa yang menjadi sikap siapapun. Pertanyaannya dengan ini kan dampak dari amandemen juga, gitu loh. Kenapa hal yang kecil-kecil ini kok selalu dibikin apa ribut dan segala macam, hal yang hal yang utamanya itu dibiarkan begitu saja, gitu loh. Nah, kita nggak seger waras lah, sudahlah ya. Terus mau bahas soal ini bagaimana pilkada yang ada di daerah dan segala macam, sekali lagi ya, ini kan sudah namanya, ini sudah dirancang sedemikian rupa, gitu loh. Ya maunya untuk pemerintahan sekarang ini kan dipercepat agar ini kan kalau sekarang gini, PJS ini apa kewenangannya, yang nggak definitif, gitu loh. Nah, gitu loh. Terus calon tunggal sama yang bilang tadi untuk yang lain Surabaya, sekarang saya tanya apa mensejahterakan masyarakat di setiap wilayahnya? Tidak ada, saya katakan semua demi kepentingan yang sama yang katakan tadi. Nah ini kan berbahaya, terus berulang sampai saya mengatakan 79 tahun kemerdekaan hanya seperti kepura-puraan. Mohon maaf, saya nggak ada ujaran kebencian, hanya mengingatkan bahwa kita selama ini ya kita berkhianat ya.
kepada Bapak pendiri bangsa. Ya. Oke Mas Eko, terima kasih ya atas elaborasinya hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat, seger waras. Ya, Yan, amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.